Anggaplah cawe-cawe Presiden Jokowinya terbukti, tapi kemudian mahkamah menganggap bansosnya tidak terbukti. Ya, problem nih. Soal kemudian salah satu dianggap tidak terbukti. Dan tidak tertutup kemungkinan akan seperti itu ya. Halo, sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Perkembangan terbaru dari sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, beberapanya diantaranya misalnya Ketua KPU di dalam proses persidangan menyatakan bahwa mengapa mereka menerima Gibran sebagai salah satu cawapres dalam pencalonan beberapa saat lalu adalah karena ada surat yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, yakni surat izin gitu ya. Sementara dalam konteks yang lain, sebenarnya yang dipersoalkan oleh paslon 1 ataupun paslon 3 adalah tidak adanya perubahan PKPU terkait dengan syarat dari cawapres ya, termasuk dalam kaitannya dengan usia di bawah 40 tahun, sebagaimana putusan MK 90. Nah, untuk mendiskusikan soal itu, kita sudah ada narasumber Prof. Denny Indrayana. Apa kabar, Prof. Denny? Ya, baik. Salam integritas. Salam integritas. Ini sama dengan nama kantornya Prof. Denny nih. Integrity. Integrity. Prof. Denny, beberapa waktu lalu kan saya membaca status ya di sosial medianya Prof. Denny bahwa terkesan memang ada optimisme gitu ya di dalam proses yang sekarang ada di MK. MK akan menerima gugatan dari paslon 1 ataupun paslon 3 terkait dengan sengketa ini. Apakah bisa disampaikan, Prof, alasan kenapa cukup optimis sebagaimana status yang kemarin? Ya, begini. Kalau kita mencoba memprediksi PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, dalam hal ini sengketa pemilihan presiden, maka salah satu faktor yang dominan adalah bagaimana komposisi hakim jika dilihat dari sisi progresivitas dan lawannya konservatismenya dalam memutuskan suatu perkara. Nah, kalau kita lihat yang paling kontroversial, yang paling menjadi perhatian publik dan mudah-mudahan juga akhirnya lebih dipahami adalah putusan 90. Dalam putusan 90 itu kan dihitungnya 5/4, meskipun problematik ya. Karena 5-nya di situ ada Anwar Usman, ada Guntur Hamzah, ada yang baru pensiun ini Pak Manara Sihaan. Saya kebalik terus nih dengan Pak satunya lagi. Tapi yang dari MA ya. Dan 2 lagi Pak Prof. Eni dan Daniel Smith ya. Dari 5 itu sebenarnya kan Prof. Eni dan Daniel Smith itu problematik disebut konfuri karena mereka sebenarnya lebih cocok disebut dissenting pada saat dilihat level kepala daerah yang mereka setujui itu bukan seluruh kepala daerah, hanya pada level provinsi dan gubernur. Oke lah, depannya sudah diklasifikasikan sebagai konkuri. Nah, dengan tersisa hanya Guntur Hamzah, yang ada karena Anwar Usman sudah tidak bisa mengikuti sengketa Pilpres, dan satu hakim dari Mahkamah Agung sudah digantikan Ridwan Mansur, maka yang betul-betul pro dengan putusan 90 hanya tersisa 1 orang. Hanya Guntur Hamzah saja sekarang. Pada sisi yang lain, anggaplah ada 4 orang yang sudah tidak setuju dengan putusan 90. 1 pensiun, Wahiduddin Adam, masih ada 3 yang punya dissenting opinion. 1 adalah ketua sendiri, Soehartoyo, yang tidak setuju legal standing daripada Almas tapi biru pemohon. Jadi mestinya kalau posisi Pak Soehartoyo sekarang ketua MK itu tidak diterima permohonan.
Dua, dengan dissenting opinion yang sangat lugas, Profesor Saldi dan Profesor Aris. Ya kan? Berarti kalau dilihat dari sisi putusan 90, lebih banyak yang posisinya menolak putusan 90. 3 berbanding sisa 1 yang menerima. Nah, padahal yang 2 lagi tadi seharusnya menolak tuh. Eni sama Daniel Yusmik. Bagaimana posisi yang baru, Arthur Sani sama Ridwan Mansur? Ya kita tidak tahu. Nah, karena belum ada sejarah terkaitnya sengketa Pilpres. Tapi 2 permohonan yang terakhir ini terkait dengan boleh menambah atau tidak pulau kecil, itu kan posisinya bagus. Begitu juga terkait dengan Undang-Undang ITE dan undang-undang yang terkait dengan kabar bohong dan pencemaran nama baik juga posisinya bagus yang dipohonkan oleh Karis dan siapa teman satu Prof. Denny. Paris dan Tatia. Nah, kan bagus itu putusan MK-nya. Dan di situ ada Arsul Sani dan juga Ridwan Mansur. Poin saya adalah, kalau 3 orang yang menolak putusan 90 ini solid saja, tinggal mencari 1 saja suara untuk kemudian posisinya bisa cenderung lebih progresif. Karena dalam posisi 44, kalau 53 kan jelas ya, 62 juga jelas, 71 atau apalagi 80 jelas. Tapi kalau posisinya 4 misalnya mengabulkan permohonan, 4 menolak, maka menurut pasal 45 Undang-Undang MK itu yang dimenangkan adalah yang ada posisi pimpinan. Dan posisi pimpinan kita lihat adalah Soeharto ketua, bahkan wakil ketua juga satu kubu bagi Islam. Dengan demikian, berdasarkan komposisi itu, saya melihat dari sisi kemungkinan progresivitas putusan, maka kemungkinan potensi permohonan 01 dan 03 dikabulkan itu tidak kecil gitu. Kenapa progresivitas itu penting? Ya kalau mahkamah selama ini dihadapkan pada 2 paradigma calculational court, mahkamah kalkulator, dan constitutional court, mahkamah konstitusi, yang satu kuantitatif, yang satu kualitatif. Maka yang kuantitatif itu sangat konservatif sebenarnya kan, hanya angka-angka. Sedangkan yang kualitatif itu kan butuh progresivitas, butuh judicial activism, butuh keluar dari teks, meletakkan tidak hanya di pasal 24 ayat 1, 24C ayat 1 bahwa yang disengketakan adalah hasil pemilihan umum, karena itu hanya angka. Tapi juga meletakkan di pasal 22E ayat 1 bahwa ada prinsip yang harus dijaga. Konstitusionalitas pemilu itu adalah prinsip luber, jujur, dan adil. Seharusnya dua-duanya itu dilihat. Tidak hanya kuantitas suara, tapi juga kualitas prosesnya. Bukan hanya berapa suara yang didapat oleh pasangan calon dalam Pilpres, tapi bagaimana cara mendapatkannya, apa konstitusional atau tidak, itu juga penting. Konstitusional atau tidak itu artinya tidak boleh curang. Karena dalam konteks konstitusionalitas, sederhananya adalah yang curang tidak boleh menang. Itu sederhananya, secara populer sesimpel itu sebenarnya. Kalau Anda dapat suara secara curang, maka berdasarkan konstitusi kemenangan Anda harus dibatalkan. Karena kemenangan tidak boleh didapat dengan cara-cara curang, seberapa tinggi pun suara Anda. Kan gitu. Jadi kuantitatif itu berapa suara itu penting, tapi tidak kalah penting adalah bagaimana cara mendapatkan suara itu. Nah, saya mengatakan permohonan 01 dan 03 itu ada potensi untuk menang, dilihat dari komposisi tadi. Dilihat dari komposisi putusan 90. Karena sebenarnya menganalisis atau memprediksi putusan dari jejak rekam putusan-putusan sebelumnya hakim itu bukan perkara sulit. Sebagaimana kita bisa melihat, mendeteksi seseorang hakim yang dipilih oleh Presiden, DPR, dan MK itu bagaimana sebenarnya rekam jejaknya dan kecenderungan putusannya. Ambil contoh, kalau di Amerika Serikat, Hakim Agung yang diusulkan oleh Presiden Republik, maka dia akan cenderung lebih konservatif atas misalnya persoalan-persoalan perkawinan sejenis, aborsi. Karena memang Republik selalu menolak itu.
Presiden Amerika Serikat yang mendominasi hakim agung akan cenderung memilih hakim yang cenderung konservatif sejalan dengan pemikiran Partai Republik. Sebaliknya, jika seorang hakim agung dipilih oleh presiden dari Partai Demokrat, maka dia akan cenderung lebih liberal, cenderung akan lebih menerima perkawinan sejenis dan aborsi. Karena memang presidennya akan mendominasikan hakim agung ya menerima ide-ide itu. Jadi kalau ke depan kemudian hakim itu memutus, itu sudah bisa diprediksi sebenarnya. Arah putusannya semacam apa. Nah ini cara-cara memprediksi putusan itu yang kemarin saya lihat, terutama dari rekam jejak putusan. Soehartoyo dan Saldi itu menolak mengabulkan presidensial threshold misalnya. Mereka melakukan dissenting opinion. Sudah kelihatan mereka progresif di situ. Pak Arief Hidayat dalam beberapa putusan terakhir cenderung lebih progresif walaupun ada analisis karena beliau sebenarnya punya kedekatan melewat PDI Perjuangan misalnya menjadi ketua umum PNI. Pak Wahidudin Adam yang sebelum pensiun itu putusan-putusan terakhirnya cenderung progresif, cenderung menjadi dissenting opinion karena mungkin ingin mengakhiri masa jabatannya dengan husnul khotimah kan begitu kira-kira. Jadi kecenderungan-kecenderungan itu sebenarnya bisa dianalisis. Nah itu yang menyebabkan saya men-tweet itu bahwa permohonan 01 dan 03 dilihat dari komposisi hakim itu berpotensi untuk diterima karena butuh hanya 4. Sedangkan posisinya sekarang sudah 3 yang progresif. Tinggal cari 1 dari Ridwan Mansur, dari Arsul Sani, dari Prof. Eni, dari Daniel Yusmik dengan memperhitungkan bahwa Guntur Hamzah akan tetap menolak karena dia konsisten itu di putusan 90 di semua yang terkait dengan syarat umur dia menerima. Yang konsisten itu adalah Guntur Hamzah bisa lebih konsisten dari Anwar Usman. Karena Anwar Usman dalam beberapa putusan kan tidak ikut sebenarnya. Dalam putusan 90 ikut. Sedangkan Guntur Hamzah dalam semua putusan ikut dan selalu menerima. Justru sebenarnya dilihat dari sisi itu Guntur Hamzah konsisten. Meskipun dalam kacamata saya problematik gitu konsistensinya itu. Kira-kira begitu kenapa saya memilih berpandangan bahwa ada potensi kubu 01 dan kubu 03 permohonannya dikabulkan oleh komposisi hakim yang sekarang cenderung lebih menguntungkan progresivitas putusan. Prof. Denny, bagaimana menempatkan isu progresivitas para hakim konstitusi dengan pendekatan politik awam ya di Indonesia, terutama yang akhirnya mudah digiring juga bahwa sudahlah jangan membuat kegaduhan baru, jangan membuat masalah baru, nanti malah jadi ribut-ribut politik yang nggak karuan, mengganggu ini dan itu dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang mungkin juga ada di dalam benak dan pikiran para hakim konstitusi. Sehingga bisa jadi kemudian keputusannya memihak kepada status quo daripada pada perubahan yang tadi pendekatannya cukup progresif. Bagaimana Prof menghadapi situasi semacam ini? Ya, jadi komponen dalam mengambil putusan atau faktor yang mempengaruhi itu kan tidak tunggal ya. Satu tadi komposisi dan kecenderungan hakim yang progresif atau konservatif. Mereka kalau progresif berarti cenderung judicial activism. Kalau konservatif berarti cenderung judicial restraint, cenderung menahan lebih kepada teks. Kalau lebih teks mereka lebih kepada mahkamah kalkulator. Kalau mahkamah kalkulator sulit untuk mengharapkan atau membayangkan bahwa akan ada pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon. Karena itu butuh di luar angka. Angkanya apalagi di Pilpres 2024 terlalu jauh jaraknya. Sedangkan yang progresif akan lebih cenderung Mahkamah Konstitusi, the guardian of the Constitution, bahkan the guardian of democracy. Dan karenanya dia melihat proses, melihat bagaimana apakah ada kecurangan. Tidak semata-mata TSM, tapi apakah prinsip konstitusi, pemilu yang free and fair, jujur dan adil, itu dilaksanakan atau tidak. Nah, ini lebih butuh judicial activism, lebih pada konteks, tidak hanya pada teks. Nah, itu satu pendekatan. Pendekatan yang lain yang tidak kalah rumit, agar kita sama-sama tahu bahwa memang tidak mudah ini adalah pembuktian. Pembuktian ini bayangkan
untuk semua pihak itu hanya diberi kesempatan 1 hari. 1 hari dalam artian pembuktian pemohon 1 hari, kemarin hari Senin, pembuktian 03 pemohon juga 1 hari, hari ini KPU dan Bawaslu, besok pihak terkait, semua 1 hari. Jangankan kalau pendekatannya kuantitatif dan membuktikan perbedaan puluhan juta semacam ini ya, antara 40 dan 90, 50 jutaan antara 01 dan 02, membuktikan selisih suara di bawah 10.000 saja, saya ada sengketa pileg, itu kami membutuhkan lebih kurang waktu sebulan untuk mencari C hasil, membandingkan antara C hasil dengan D hasil, dan seterusnya. Jadi mustahil untuk melakukan pembuktian selisih 50 juta, anggaplah demikian, dalam waktu 1 hari. Dengan menghadirkan hanya 19 saksi dan ahli. Itu artinya pendekatannya bukan pendekatan pidana dan perdata. Bukan begitu, karena kalau pendekatan perdata selisih 50 juta satu-satu dicek itu dari mana suara itu dan seterusnya. Harus ada 50 juta suara yang ditemukan, ada 50 juta orang yang mengaku mereka suaranya diarahkan dan diintimidasi dan seterusnya. Itu pendekatan perdata. Atau pendekatan pidana beyond reasonable doubt, di luar keraguan sama sekali yakin. Itu nggak mungkin dilakukan dalam 1 hari. Ada proses penyelidikan, ada proses penuntutan sebelum kemudian pembuktian dan vonis gitu. Kalau pembuktiannya hanya 1 hari, maka ini berarti memang tidak hanya pendekatan kuantitatif. Di situ saja sudah menunjukkan pendekatannya ada kualitatif. Tidak mungkin hanya angka. Karena membuktikan selisih 100 saja itu tidak bisa 1 hari. Gitu. Kalau buka kotak suara, itu sudah bisa berjam-jam dan tidak cukup 1 hari untuk membuktikan selisih yang sangat sedikit, apalagi puluhan juta. Nah, itu pembuktian satu tantangan tersendiri. Dan sejauh ini, di 2004 sampai 2019, itu sama bukan tidak masuk ke wilayah kualitatif. Kebetulan saya adalah kuasa hukum Prabowo Sandi 2019. Mahkamah masuk. Mahkamah tidak hanya melihat angka-angka, tapi Mahkamah merasa tidak cukup bukti untuk mengabulkan permohonan kami. Jadi dikatakan tidak terbukti, bukan ditolak. Ujungnya permohonan ditolak, tetapi sebenarnya dalil-dalil kami dianggap tidak. Nah, pembuktian ini dengan speedy trial itu satu tantangan tersendiri yang selalu akan dihadapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan ke MK. Yang ketiga adalah faktor non hukum. Jadi kalau tadi komposisi hakim dan pembuktian itu faktor hukum. Faktor ketiga, faktor non-hukum. Tidak mungkin, tidak bisa kita membayangkan dalam sengketa pilpres satu, yang sangat syarat dengan kompetisi antara partai-partai politik dan pasangan-pasangan calon yang didukung partai politik. Dua, yang akan duduk di kantor kekuasaan. Tiga, konfigurasi hukum kita yang masih syarat dengan intervensi politik. Maka ini ruangnya adalah ruang hampa hukum saja. Sebenarnya yang paling tahu apakah ada intervensi atau tidak hakim konstitusi. Apakah dalam putusan 90 itu ada intervensi? Menurut putusan MK ada. Jadi dalam satu kesimpulannya Pak Jimli dan dua majelis yang lain mengatakan kesalahan daripada Ketua Anwar Usman adalah membuka ruang intervensi pihak luar. Sehingga putusan 90 tidak independen. Nah, itu menunjukkan memang ada intervensi dari luar. Jadi yang paling tahu bahwa ada atau tidak intervensi dan bagaimana bentuk intervensinya. Kalau majalah Tempo lewat majalah maupun bocor halus mengatakan ada uang lebih kurang dari 10 miliar, ada intervensi dari orang-orang dekat istana, itu kan bentuk intervensi yang diberitakan. Dan sejauh ini belum ada bantahan misalnya dari nama yang disebut, misalnya Mensesnek Pratikno dan lain-lain. Berarti kan bisa dianggap ini satu informasi yang bisa ditimbangkan gitu. Meskipun kalau dianggap layak tentu harus melalui bisa penelitian. Tetapi poin saya adalah
agak sulit membayangkan bahwa tidak ada ujian independensi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara putusan 90 dan sengketa Pilpres 2024. Maka yang paling bisa menghadirkan putusan yang benar-benar mencermin keadilan adalah bagaimana Mahkamah menjaga the independence of the judiciary pada saat memutus sengketa Pilpres ini. Nah, tiga itu progresivitas dan konservatisme hakim, kemudian kerumitan pembuktian yang bisa dihadirkan oleh para pemohon maupun lawannya, termohon dan pihak terkait, kemudian intervensi hakim yang bisa intervensi non hukum yang bisa ditahan atau tidak, itu yang akan menentukan bagaimana putusan ini ke depan apakah lebih adil atau tidak. Saya membayangkan kalau ingin putusannya terlepas dari konservatisme dan tekstual, maka yang progresif itu yang lebih punya ruang. Pembuktiannya tidak hanya semata-mata angka, tapi masuk ke jalur pembuktian yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip konstitusionalitas. Independensi mengalahkan intervensi yang ketiga. Bahwa hakim kemudian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang berwibawa, diisi oleh para negarawan, yang artinya bukan partisanship, tapi statementship. Mereka tidak partisan, mereka independen, mereka imparsial, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Kalau dalam bahasa Prof. Jimli, maka ini adalah akal tulus mengalahkan akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu intervensi uang, akal bulus itu intervensi kuasa, kan gitu. Kalau akal tulus yang muncul, maka kita bisa melihat putusan yang lebih adil, yang menghadirkan electoral justice, adilan kepemiluan. Nah, kalau yang menguat adalah akal bulus dan akal fulus, intervensi kekuasaan diberi ruang, besar kalaupun ternyata ada praktik mafia dalam bentuk jual beli perkara, dalam putusan 90 ada disinyalir ada uang kurang dari 10 miliar itu, maka ya kita tidak bisa mengharapkan ada keadilan pemilu, ada keadilan electoral justice dalam putusan MK di tanggal 2 April nanti. Gitu, Mas. Prof. Denny, sebenarnya kalau kita rujuk kembali kepada proses persidangan, pemain sentralnya justru adalah Presiden Jokowi gitu ya, meskipun tidak tampil gitu ya sebagai salah satu pihak. Nah, beberapa tuntutan yang disampaikan oleh pemohon juga perlu menghadirkan beberapa saksi kunci yang itu ada dari kalangan pemerintah. Disebutlah misalnya Sri Mulyani, kemudian juga ada Menteri Sosial Risma, juga ada Zulhas namanya juga disebut, terakhir bahkan Kapolri Sulistyo gitu ya. Dan respon dari kuasa hukum 02, mereka tidak terlalu mempersoalkan pemanggilan itu, akan tetapi misalnya dalam konteks Kapolri tidak perlu disumpah begitu ya. Itu hal yang sempat ramai juga di sosial media. Nah, seberapa penting menghadirkan mereka dan juga sekaligus seberapa menjadi kunci dari proses ini menghadirkan Presiden Jokowi? Iya, jadi electoral fraud, kecurangan-kecurangan pemilu itu modusnya kan tidak berubah sebenarnya ya. Saya biasanya mengklasifikasikannya menjadi dua, politik uang, money politics, dan politik curang, electoral fraud. Ya, kalau politik uang jual beli suara lah ya. Dan berbagai macam turunannya, termasuk gentong babi dan sejenis itu, ya kan? Itu sebenarnya larinya ke politik uang, tetapi dalam modus yang beda. Kalau politik curang itu ya bicara banyak hal, termasuk satu misalnya netralitas aparat. Aparat di sini TNI, Polri, intelijen. Kemudian netralitas birokrasi. Kita punya masalah dalam Pilpres 2019 dan sebelumnya, dan sekarang muncul lebih kuat dalam bentuk pejabat-pejabat kepala daerah yang disinyalir kemudian dipilih untuk juga punya misi-misi elektoral. Kemudian ada persoalan misalnya BUMN, ada persoalan terkait dengan bantuan sosial,
ada persoalan yang terkait dengan paling menguat dan paling berbeda warnanya di 2024 adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah, kenapa itu paling kuat? Nanti saya jelaskan. Tapi poinnya adalah di 2019, 2014, 2009, 2004, politik uang dan politik curang itu juga mewarnai bagaimana Pilpres dan Pileg kita sebenarnya. Kebetulan saya pernah ikut pilkada, saya pernah ikut pileg sekarang dan tahu persis bagaimana di lapangan politik uang dan politik curang itu yang lebih memberi rumusan kemenangan. Jadi kalau saya sekarang dengan bahasa matematis mengatakan menang sama dengan politik uang plus politik curang. Itulah pemilu. Minus pengawasan. Iya, kalau ingin menang, lakukanlah politik uang, lakukanlah politik curang. Itu definisi pemilu kita sekarang. Pemilu kita bukan pemilihan umum. Pemilu kita adalah pemilihan uang. Yang bahasa saya bukan dolar rakyat demokrasi, tapi dolar uang, duitokrasi yang sekarang mengemuka dan mengedepankan. Karena itu sebenarnya dibutuhkan memang progresivitas agar MK yang mengawal konstitusi dan mengawal demokrasi, artinya juga mengawal pemilu kita, mengembalikan bukan pemilihan uang tapi pemilihan umum, mengembalikan dolar rakyat demokrasi bukan dolar uang duitokrasi. Itulah situasi kondisi kepemiluan kita sekarang. Sedemikian buruknya sehingga yang akan kita pilih cenderung adalah orang-orang yang akan korup dan tidak amanah karena sudah dijebak dengan kekuatan uang oleh oligarki dan kepentingan bisnis yang cenderung koruptif dan seterusnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kita melihat pentingkah menghadirkan menteri-menteri, ya yang sekarang akan diundang hari Jumat 5 April ini oleh MK kan menteri-menteri terkait dengan bansos kelihatannya. Ya kan? Artinya satu sisi yang didalilkan oleh pemohon itu akan digali lebih dalam sebagai satu mahkamah mengatakan mereka memerlukan ini untuk menjawab dalil daripada para pemohon, mengatakan permohonan untuk menghadirkan ditolak, tapi mahkamah sendiri merasa butuh. Menko Perekonomian, Menko PMK, Mensos dan Menteri Keuangan itu kan terkait dengan dalil bansos yang dipolitisasi dan dipersonalisasi, kan itu persoalan. Tapi sebenarnya kalau Kapolri yang diundang itu kan terkait dengan netralitas kepolisian. Sebenarnya ada juga netralitas tentara yang juga disuarakan dalam berbagai kesempatan. Bahwasannya kemudian 02 ingin memanggil Kepala BIN, kelihatannya karena Kepala BIN lebih diasosiasikan dengan PDI Perjuangan. Ya. Kedekatan antara Ketua Umum Megawati yang bernama ajudannya adalah Budi Gunawan, itu kemudian selalu menjadi semacam argumen bahwa BIN ini sekarang lebih dekat dengan partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Kelihatannya itu kenapa kemudian kuasa hukum pasangan calon 2 juga meminta dihadirkan Kepala BIN. Meskipun saya tidak melihat dalam Pilpres ini BIN sekarang bergerak. Kelihatannya ditaruhnya wakil Kepala BIN oleh Jokowi itu efektif untuk menetralisir Kepala BIN. Yang sebelumnya barangkali di 2019 dalam pengalaman saya itu lebih cenderung punya sisi yang tidak netral. Kemudian soal BUMN, soal pejabat-pejabat itu kelihatannya belum tersentuh tuh. MK tidak menarik sana. Jadi pemanggilan 4 menteri ini saya lihatnya lebih kepada bansos. Tentu kalau ingin memanggil kaitannya dengan netralitas aparat, ya Kapolri menjadi penting, Panglima TNI menjadi penting. Apakah perlu disumpah atau tidak, itu juga aneh sih. Sebenarnya kan supaya keterangannya di hadapan sidang itu juga punya nilai pembuktian ya, mestinya disumpah. Kalau tidak disumpah, tidak ingin dia sebagai pembuktian, pertanyaannya kenapa? Kalau cuma omong-omong gitu kan, buat apa dihadirkan gitu selevel Kapolri? Kalau dianggap dia adalah representasi dari institusi lembaga sehingga tidak bisa mewakili lembaga dan lain-lain, tidak juga. Polri itu yang mewakili institusi Polri dan dia bisa menjelaskan apa yang dilakukan, bagaimana netral atau tidak netral. Terlepas dari semua itu, saya sepakat bahwa semestinya satu sosok yang juga penting untuk dihadirkan karena terkait dengan netralitas aparat, terkait dengan eksos, terkait dengan penyalahgunaan misalnya anggaran di BUMN, pemilihan pejabat daerah, ya Presiden Jokowi sendiri.
Karena saya sepakat dengan pernyataan tadi, saya baru nonton acara ya di salah satu televisi, Ferry Amsari yang mengatakan bahwa yang paling problematik di pemilu 2024 adalah posisi dan intervensi daripada Presiden Jokowi. Saya setuju itu. Bahwasanya presiden tidak netral, itulah yang paling menyebabkan mengganggu prinsip free and fair election pemilihan presiden 2024. Cawe-cawenya Presiden Jokowi itulah sebenarnya bentuk nyata dari pelanggaran konstitusi. Karena bagaimanapun ibarat suatu permainan kompetisi pemilihan presiden, ada 3 tim yang sedang bermain sepak bola, pasangan 01, 02, 03 timnya. Kemudian ruang permainan ternyata sudah diatur, dirubah aturannya oleh kepala penyelenggara yang seharusnya netral, yang harusnya menjadi wasit, yang harusnya memberikan ruang gerak yang sama kepada semua. Tetapi kemudian wasitnya ini cenderung kepada salah satu pasangan calon, dan kemudian kebijakan-kebijakannya sekarang akan dibuktikan apakah memang menguntungkan pasangan calon itu saja sudah menunjukkan ruang kompetisi sudah terkontaminasi, ruang kompetisi sudah tidak bersih. Dalam sistem republik, negara republik, presiden itu adalah orang yang paling berkuasa, sebagaimana raja atau ratu atau sultan di sistem monarki. Dia yang bisa mewarnai hijau merahnya suatu republik. The king can do no harm. Dalam posisi republik itu ada pada presiden. Maka kalau presiden itu kemudian tidak netral dan cenderung kepada pasangan calon tertentu, dalam hal ini karena dia punya salah satu kontestan adalah anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maka mainan kompetisi sebenarnya menjadi sulit untuk dianggap fair untuk semua kontestan. Nah, pertanyaannya, apakah dapat mampu dibuktikan oleh para pemohon? Tetapi kalaupun tidak dapat dibuktikan oleh para pemohon, sebenarnya dengan memanggil 4 menteri ini, MK ingin mencari bukti sendiri. Dan itu menurut saya bagus. Karena saya berpandangan tidak seperti hukum perdata. Di 03 sudah mengatakan, ini juga tidak pidana, bukan beyond reasonable doubt saja. Di tahap awal, pemohon memang punya kewajiban untuk membuktikan. Tetapi pada tahap berikutnya, semua pihak, termasuk menurut saya MK memang punya beban pembuktian. Nah, pada saat MK sekarang memanggil 4 menteri, mereka sebenarnya ingin tahu sendiri dan ingin cari sendiri, aktif membuktikan. Dan MK berhati-hati. Mereka katakan ini bukan mengabulkan permohonan 0103 loh. Ini MK yang memanggil sendiri, permohonannya kami tolak. MK ingin mengatakan mereka tetap independen. Itu menurut saya baik-baik saja. Tetapi bahwasannya kemudian mereka masuk memanggil 4 menteri, itu 1-2 langkah lebih maju daripada Pilpres 2019. Kalau kemudian MK memanggil Kapolri, Panglima TNI, dan Presiden, sebenarnya akan lebih utuh potretnya. Karena persoalannya, epicentrum yang harus dibuktikan sebenarnya adalah apakah cawe-cawe Presiden Jokowi itu konstitusional atau tidak? Apakah cawe-cawe Presiden Jokowi itu memang menguntungkan satu pasangan calon? Kalau iya, maka apa yang akan dilakukan oleh MK? Apakah MK menganggap ini pelanggaran konstitusi? Kalau itu pelanggaran konstitusi, sanksinya apa? Menurut saya, kalau tidak terbukti cawe-cawe Presiden Jokowi itu mengganggu konstitusi dan tidak dapat dibuktikan tidak netral, maka permohonan ditolak. Tetapi kalau ada bukti bahwa cawe-cawe itu kemudian melanggar konstitusi dan kemudian menguntungkan salah satu pasangan calon dalam bentuk bantuan sosial, tidak netralnya aparat, dan lain-lain, maka menjadi masuk akal kalau MK kemudian membantah yang dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Itu sebabnya kata pembuktian itu menjadi penting, dan itu sebabnya bagaimana MK membuktikan, bukan hanya pemohon, itu juga menjadi krusial. Nah, persidangan hari Jumat, persidangan yang memanggil 4 menteri akan sangat menarik. Saya berharap
karena hakim sendiri akan bertanya, tidak para pihak, maka pertanyaan-pertanyaannya akan lebih dalam, lebih menggali, boleh saja teknis, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian apakah bantuan sosial ini disalahgunakan, diselewengkan menjadi punya efek elektoral, itu yang paling penting. Karena kalau iya, berarti ini adalah bentuk daripada politik uang. Membeli suara melalui bantuan sosial dan menggunakan keuangan negara. Di situ ada banyak aspek yang bisa kita soalkan, bisa pidana, korupsi, bisa penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada tindak pidana yang lain. Tetapi pada dasarnya hari Jumat ini menjadi penting dan harusnya sih kalau mau lebih utuh, lebih komprehensif, Presiden Jokowi sendiri juga diminta hadir. Prof Denny terakhir ini, apakah Prof Denny setuju jika putusan apapun nanti ya yang final dari MK terkait dengan sengketa hasil pilpres ini akan juga ikut mempengaruhi perilaku, model, dan berbagai macam bentuk penggunaan ya kekuasaan yang dilakukan oleh siapapun yang sedang dalam posisi cukup berpengaruh, sehingga kemudian proses-proses yang pada tahun 2024 ini terjadi juga akan dilakukan dan akhirnya dinormalisasi. Betul. Maka pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab di MK, selain yang dijadikan pemohon, beberapa dijadikan pemohon ya. Satu, yang paling utama, cawe-cawe Presiden Jokowi itu konstitusional atau tidak? Legal atau tidak? Boleh atau tidak? Dan turunannya putusan 90. Putusan 90 itu sebenarnya putusan yang problematik secara etik konstitusional atau sebenarnya tidak, sehingga kemudian pencalonan Gibran itu menjadi sah atau tidak. Turunannya kan masalah prosedur, peraturan KPU-nya dirubah atau tidak, dan seterusnya. Baru kemudian yang lebih turun lagi itu Sirekap. Sirekap itu kan kaitannya dengan statistik, dengan kuantitatif sebenarnya. Baru kemudian kita bicara bantuan sosial, itu kan turunan dari sikap cawe-cawenya Presiden Jokowi. Baru kita bicara tentang tidak netralnya Polri, TNI, atau bahkan BIN, itu kan kalau presidennya tidak netral, ya mereka juga tidak netral. Dan seterusnya. Jadi yang paling atas, yang paling problematik adalah apakah yang disebut dengan saya cawe-cawe itu konstitusional atau tidak. Presiden boleh kampanye. Ya, presiden boleh kampanye, tapi dengan syarat cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, itu artinya bukan presiden yang sedang kampanye. Tapi adalah pribadi, personal. Bukan lembaga kepresidenan, institusional. Bahwasanya kemudian kampanye tidak boleh, harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, berarti cuti itu bukan lembaga presiden. Tapi adalah pribadi Joko Widodo. Nah, sebagai pribadi Joko Widodo, dia boleh tidak netral, dia boleh kampanye. Dia boleh mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Tetapi sebagai presiden, sebagai institusi lembaga kepresidenan, dia tidak boleh. Sebagaimana tidak bolehnya Polri, TNI, dan lain-lainnya itu menjadi harus netral oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Maka pertanyaan cawe-cawe presiden itu konstitusional atau tidak menjadi sangat penting. Ya jawabannya masalah, maka turunan ke bawahnya ya tentang pencalonan Gibran saat tidak ada intervensi atau ketidaknetralan aparat, apakah itu Polri, TNI, BUMN, dan seterusnya. Bansos dianggap sebagai bantuan sosial yang memang sesuai dengan aturan. Akan begitu ke bawah. Kalau atasnya sendiri dianggap tidak masalah. Tetapi kalau atasnya dianggap bermasalah, pertanyaannya adalah apa sanksinya? Tidak cukup hanya kemudian, ya sudah, kita akan terapkan pada pemilu selanjutnya, jangan. Tidak bisa demikian, karena sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Bung Ignan, ini akan berpengaruh menjadi rujukan untuk pilpres-pilpres selanjutnya, pemilu-pemilu selanjutnya. Bahwa presiden boleh cawe-cawe, boleh tidak netral, boleh menggunakan anggaran untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan seterusnya. Dampaknya akan sangat besar. Sebagai catatan boleh atau tidak bolehnya sesuatu dilakukan oleh seorang presiden. Karena itu Mahkamah menurut saya akan sangat hati-hati
Nah, problemnya adalah pada saat anggaplah cawe-cawe Presiden Jokowinya terbukti, tapi kemudian mahkamah menganggap bansosnya tidak terbukti, ya problem nih. Kemudian salah satu dianggap tidak terbukti. Dan tidak tertutup kemungkinan akan seperti itu ya, kalau kemudian dicari jalan tengah. Maksud saya misalnya ya eh, yang terbukti misalnya adalah problematika pencalonan Gibran Rakabuming Raka, maka Gibrannya dianggap tidak sah, tidak menang, dan kemudian Prabowo-nya tetap dianggap menang. Itu yang kemudian muncul dengan opsi pasal ayat 5 kalau nggak salah Undang-Undang Dasar 45, bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, presiden terpilih dalam 6 bulan, dalam waktu paling lambat 60 hari, itu mengajukan 2 nama ke MPR dan memilih. Ini ada muncul mulai ini. Jadi hasil pilpres tetap dianggap sah, tapi Gibrannya dianggap tidak bisa menjadi wapres, maka digunakan pasal Undang-Undang Dasar pasal 8 terkait kekosongan wakil presiden. Jadi itu dianggap sebagai opsi ya menghormati pilihan rakyat, mengurangi potensi konflik. Pada sisi lain juga menghilangkan cawe-cawe presiden lewat anaknya Gibran Rakabuming Raka. Ini mulai muncul sebagai opsi jalan tengah nih. Apakah MK akan mengambil yang mana ya kita tidak tahu. Tapi kalau MK menganggap bukan tidak ada kualitatif problematik, permohonan akan ditolak. MK akan menganggap kualitatif problematik terbukti semua, maka permohonan diskualifikasi paslon akan dikabulkan. Tapi kalau MK mengatakan permohonan dikabulkan sebagian, yang mana yang dikabulkan nih? Karena itu akan berpengaruh. Apakah dikabulkan sebagian itu mendiskualifikasi sebagian, artinya hanya pasangan calon wakil presiden saja. Apakah kemudian turunannya adalah kembali diulang mulai putaran pertama, artinya Prabowo memilih calon wakil presiden baru, sebagaimana yang diusulkan oleh pasangan calon nomor 1, Anies Muhaimin, atau apakah pasangan calon dua-duanya didiskualifikasi, atau kembali tadi hanya Gibran yang tidak menang menggunakan pasal 8 ayat 3. Nah, ini semua sedang menarik untuk dilihat, dan kemana arah putusan MK akan menentukan kita menuju negara konstitusi yang menghormati undang-undang dasar, menghormati etika, menghormati pemilu yang tidak curang, atau kita kembali terjerumus kepada pemilihan uang, duitokrasi yang menghormati dolar uang, terjebak pada kekuatan nodal, oligarki, dan pemilu yang korup. Saya pikir tanggal 22 April adalah tanggal yang sangat penting bagi sejarah Indonesia menjawab pertanyaan kita akan menuju demokrasi atau kembali kalah dengan duitokrasi. Oke, Prof. Denny. Kata-kata kunci terakhirnya begitu sangat tajam ya, dan saya kira ini juga buat para sahabat integritas, beban sangat beratnya ada di pundak para hakim konstitusi, karena ini juga akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan dibentuk, terutama di dalam hal penyelenggaraan pemilu dan proses-prosesnya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang juga cukup populer, kontroversial, dan menarik untuk diperdebatkan. Tadi sudah ada insight yang sangat baik dari Profesor Denny Indrayana. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar atas diskusi kita di kanal Satu Visi Utama. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.